Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Anda semua, kali ini tausiah di rumah saya dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijrah dengan mengundang Ustadz kondang dari Provinsi Jambi, yaitu Ustadz Dr. Andes Kusaini. Simak videonya dari awal sampai habis, jangan sampai terlewatkan. Semoga puasa kita menjadi berkah dan menjadi kita semua yang melaksanakan puasa mendapatkan tingkat derajat takwa yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Simak video ini dari awal sampai selesai ya, agar dapat pemahaman yang baru. Check it out. Bulan Ramadan, insya Allah kita bersama-sama sudah berdoa mulai bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sama-sama juga kita sudah isi dengan berbagai macam aktivitas kegiatan ibadah, baik puasanya, baik sholat malamnya, baik membaca Al-Qur'annya, baik segala aspek yang berkaitan dengan ibadah yang pada saatnya nanti akan kita sempurnakan seluruh ibadah. Sya'ban kita berpuasa Sya'ban, di bulan Rajab kita baca Quran, di bulan Rajab kita bangun malam sholat sunnah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di dalam penciptaan langit dan bumi itu bulannya ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu Pak, ada 4 bulan yang Allah muliakan. Salah satu yang Allah muliakan itu Rajab Sya'ban. Dan 1 bulan penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Jadi bulan Rajab Sya'ban itu bulan di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah saat menghadapi tamu agung. Apa tamu agung? Yaitu Ramadan yang penuh berkah. Insya Allah kita diberikan umur panjang. Amin. Dan pada akhirnya kita akan jumpa lagi nanti Ramadan dengan penuh kegembiraan. Amin. Tadi hadisnya ada disebutkan. Hadisnya tadi disebutkan. Nah sekarang Pak sekalian, apa yang harus kita persiapkan dalam rangka menghadapi Ramadan? Para ulama Sholafis Sholihin membagi ada 7 macam, supaya kita siap untuk menghadapi saat datangnya bulan Ramadan. Apa yang 7 macam itu? Yang pertama adalah i'dad ruhi wal imani. Kita mempersiapkan mental kita, keyakinan kita bahwa Ramadan itu merupakan wajib hukumnya kita berpuasa di dalamnya, kecuali yang dibolehkan syarat untuk tidak puasa. Siapa yang boleh tidak puasa? Yang sakit melulu gawenya. Sekali puasa nak teler. Sekali puasa matanya menjelik. Itu tidak boleh puasa. Daripada puasa langsung mati nanti tidak usah puasa. Itu boleh. Kemudian yang keduanya, yang boleh tidak puasa, artinya syarat membolehkan itu ketika dia dalam keadaan perjalanan. Perjalanan itu perjalanan jauh, bukan pakai pesawat. Dalam apa itu riwayatnya, berapa musafir perjalanan itu jalan kaki jauhnya 80 km. Itu. Jadi sini mersam jalan kaki boleh tidak puasa. Sini mersam jalan kaki boleh tidak puasa. Kalau tidak ada kendaraannya, zaman dulu, zaman Nabi. Tapi ini dinaskan oleh para ulama. Apakah bisa kategori musafir ini kalau ke Jawa, ke Aceh? Bisa. Pokoknya sampai 12 jam lebih itu bisa dikatakan musafir. Tapi kalau Jambi ke Aceh naik pesawat, enggak. Papua bolak-balik ke Jambi pun enggak, karena enak di pesawat itu tidur aja kan dingin. Bolak-balik bisa, itu tidak termasuk musafir. Begitu. Jadi musafir itu musafir itu perjalanan kaki itu 80 km sambil bawa ambung berjalan. Seharian jalan kaki itu yang namanya musafir. Kalau kini tidak lagi Bang. Jalan kaki itu semua kita punya kendaraan. Itu yang boleh. Dan ada lagi yang lainnya. Mudah-mudahan kita tidak perjalanan jauh, karena kita tidak boleh mudik, tidak boleh balik kampung. Berarti tidak ada yang musafir kita Pak. Insya Allah kita di rumah semuanya dalam keadaan sehat. Ya, jadi puasanya bisa istiqomah. Insya Allah. Jadi memantapkan iman kita Bapak sekalian,
bahwa puasa ini hukumnya wajib. Pak, bagaimana kalau saya Islam tidak sembahyang? Apakah puasa? Puasa wajib walaupun puasanya tidak sempurna. Ya, salah satu ulama mengatakan sholat tidak, puasa rajin. Bisa nggak puasanya diterima? Insya Allah puasanya tidak dapat pahala. Kalau puasa iya, tapi tidak sholat. Nah, sebagian ulama mengatakan gitu. Karena kunci dari segala amal ibadah itu adalah sholat. Awwalu ma yuhasibu bi yaumal qiyamati shalah fa idza shalahat shalahat sairu amalihi fa idza fasadat sairu amalihi. Nah, nanti di yaumul qiyamah hamba-hamba Allah ini yang bakal diperiksa duluan adalah amal ibadah salat. Kalau salatnya elok, maka seluruh amal ibadah yang lainnya elok. Tapi kalau salatnya rusak, maka seluruh amal ibadah yang lainnya rusak. Nauzubillahi min dzalik. Karena itu mari kita sempurnakan sholat. Sudah sempurna sholat, baru kita besok niatkan puasa dengan penuh keikhlasan. Memantapkan iman kita untuk yakin bahwa puasa merupakan kewajiban dan merupakan sendi rukun Islam yang keempat. Buyyinal Islamu ala khamsin. Syahadata an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Coba sekalian, rukun Islam yang keempat itu puasa. Maka marilah kita laksanakan puasa dengan iman, yakin bahwa puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mantapkan bahwa puasa merupakan sesuatu yang wajib kita laksanakan, kecuali bagi mereka yang dibolehkan tidak puasa tadi kita sebutkan. Oleh karena itu, apa yang kita siapkan? Mari kita sambut puasa nih Pak dalam keadaan yang senang. Tadi hadisnya disebutkan, walaupun hadisnya itu lemah, tapi ini bisa sebagai sandaran. Man pariha biduhuli Ramadan haramallahu jasaduhu ala niron. Barang siapa yang saat masuknya bulan Ramadan dia sambut dengan senang, ya, bukan berlebihan senangnya, maka Allah haramkan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Apa maknanya hadis ini? Hadis ini maknanya mari kita sambut untuk istiqomah menjalankan segala perintah apa yang elok di dalam bulan Ramadan itu. Karena bulan Ramadan itu seluruh perbuatan sunnah itu hukumnya sama dengan wajib pahalanya. Luar biasa Allah berikan pada hamba-hambanya. Tidak ada umat-umat Nabi terdahulu kecuali umat Muhammad yang diberikan kesempatan untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya berlipat ganda, kecuali umat Muhammad saat datangnya bulan agung namanya bulan Ramadan ini. Karena kesempatan ini mari kita sambut dengan gembira. Gembira maknanya senang kita sedang melakukan kebaikan kebajikan, walaupun satu akan Allah lipatkan 10 sampai 700 kali kebaikan. Sebagaimana Rasul bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, kullu hasanatin bi amsi amsaluha ala sab'i mi'atin zikun. Barang siapa yang melakukan amal sampai 10 dan bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali kebaikan. Subhanallah. Bapak kan orang berbuka puasa di bulan Ramadan, maka pahalanya akan Allah lipatkan 1 sampai 10 sampai 700 kali kebaikan. Begitulah hebatnya bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan. Maka mari kita senang gembira untuk berimpak, bersedekah, beramal, membaca Al-Quran 1 ayat akan Allah lipat gandakan sampai berpuluh-puluh kebaikan. Subhanallah, luar biasa. Karena itu mari kita sambut, mari kita sambut Ramadan ini dengan penuh kesenangan. Senang dalam arti adalah siap untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dengan penuh keikhlasan dan ketulusan, semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang pertama, kemudian yang keduanya apa Pak yang harus kita persiapkan menjelang Ramadan? Yaitu i'dad jasadi.
Apa itu i'dad jasadi? Mempersiapkan, kemudian mempersiapkan badan kita agar saat masuknya Ramadan itu dalam keadaan siap dan fit. Karena apalah artinya Ramadan telah tiba kalau kita dalam keadaan sakit? Apalah artinya Ramadan sudah datang menghampiri kita harap-harapkan, tahu-tahu tarawih pertama kita langsung sakit, maka semuanya tidak ada bermakna apa-apa. Oleh karena itu mari kita jaga kesehatan kita. Bagaimana cara menjaga kesehatan kita? Tentunya kita biasa untuk hidup sehat. Kalau sekarang di musim Covid, pemerintah menganjurkan kita untuk menjaga jarak, kita berupaya untuk ikhtiar menjaga jarak. Kalau kita dianjurkan untuk selalu pakai masker, kita gunakan masker senantiasa, karena semua itu adalah ikhtiar kita. Semoga apa yang menjadi ikhtiar kita senantiasa, apa yang kita harapkan akan Allah berikan, tentunya kesehatan. Kalau kita biasa pagi itu bangun untuk sholat, biasakan supaya kita sehat. Pagi biasanya kita jalan maraton, biasakan maraton. Semua itu dalam rangka untuk menjaga ketegaran, kebugaran, kesehatan tubuh kita. Kalau kita sudah sehat, insya Allah seluruh aktivitas amaliyah Ramadan akan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian juga menjaga menu makanan. Kita puasa pertama Pak, kalau bisa jangan kita balas dendam, walaupun kondisinya dalam keadaan haus dan lapar, ya, terik panasnya, jangan satu nampan itu disitrat semuanya, jangan, berbahaya. Kita malah bukan sehat, yang jadi malah kita teler ketiduran, dan akhirnya kita ketinggalan dari amalan-amalan selanjutnya karena kita balas dendam pokoknya. Ya, cendol biasa sajalah, dikit-dikit saja. Jangan satu gelas tambah lagi sampai 6 gelas. Belum nasinya, semongko separuh lah habis pula. Lama-lama tidak bisa kemana-mana. Pak, apa Pak? Tuh, waktu aduh, datuk sakit perut, kekenyangan tadi. Terus tarawihnya tidak bisa lah tarawih. Lah hilang itu kesempatan. Kesempatan yang baik itu hilang apa? Karena dia balas dendam, mengetuakan nafsunya. Karena itu mari kita kekang nafsu kita. Kita jaga kesehatan kita agar kita selalu sehat. Kalau kita sehat, insya Allah segala apa yang ada di dalam Ramadan itu dapat kita laksanakan semuanya, dan pada akhirnya kita nanti akan menjadi la'allakum tattaqun. Yang ketiga, ulama menganjurkan apa persiapan kita yang ketiga? I'dad mali. Nah itu Pak, kita dianjurkan untuk siap-siap mengumpulkan mal. Mal itu duit. Ramadan kita butuh persiapan duit. Tapi dalam ulama salafis mengatakan duit bukan untuk beli macam-macam. Ya, duit yang banyak ini maknanya perbanyaklah duit kita itu untuk kebajikan dan kebaikan di bulan Ramadan. Perbanyak berinfak, bersedekah, perbanyak memberikan sesuatu kepada yang membutuhkan, perbanyak memberikan sedekah-sedekah atau buka-buka kepada orang yang tidak mampu. Maka inilah dianjurkan kita memperbanyak menyimpan duit di bulan Ramadan itu. Dengan cara itu kita akan memperoleh pundi-pundi amal yang akan Allah berikan berlipat ganda. Dan apa yang harus kita persiapkan menjelang Ramadan? I'dad fikri wal imani, agar puasa kita menjadi puasa yang ada dasarnya. Maka bapak-bapak sering-seringlah mendengarkan tausiah tentang hakikat Ramadan, yang membatalkan Ramadan, yang merusak ibadah Ramadan. Itu perlu kita belajar. Karena banyak orang berpuasa tapi dia tidak dapat apa-apa. Apa sebabnya? Karena tidak ada ilmunya. Maka Nabi selalu menjawab perkataan atau pertanyaan para sahabat, kam min shaimin laisa lahu min siyamin ilal ju' wal atas. Beberapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak dapatkan amal sedikit pun yang ia peroleh, hanya lapar dengan dahaga. Apa sebabnya? Karena dia tidak bisa menahan yang 5 macam. Apa yang 5 macam?
khamsatu asya'atuh bitus saum. Nah, ini yang merusakkan nilai ibadah puasa ini ada 5, kata Nabi. Apa yang 5 ini? Yang pertama al-kisbu, yaitu tukang bohong. Nah, ini kata Nabi, orang yang selalu berbohong, apapun bentuk bohongnya, maka itu puasanya tidak batal, tapi nilai ibadah Ramadannya 0. Aduh, kasihan dulu. Lah puasa panas-panas, gara-gara aku tadi berbohong, akhirnya puasa aku tidak dapat pahala. Aduh, kasihan. Kemudian yang keduanya, karena Nabi adalah wal ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu salah satu perbuatan yang dapat merusakkan nilai ibadah puasa. Puasa tidak batal, tapi nilai ibadahnya 0. Apa itu ghibah? Ghibah itu gunjing, menceritakan kejelekan orang lain, menceritakan kejelekan aib orang lain dibuka di tempat umum, maka ini dapat merusakkan nilai ibadah Ramadan kita. Puasa dah batal, tapi ibadah puasanya 0. Kamin so'imin laisa lahu min siyamin ilal ju' wal atas. Aduh, kasihan, dia tidak dapat apapun. Yang dia dapat hanya lapar dengan haus saja. Sekali yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, apa yang dapat merusak nilai ibadah Ramadan? Yaitu wan namimah. Apa itu namimah? Namimah artinya adalah mengadu domba atau memfitnah, melipat dalam, menggunting dalam lipatan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, mari bersama-sama puasa nanti kita hendaknya menghindarkan yang merusakkan nilai ibadah Ramadan kita. Salah satu di antaranya adalah namimah. Namimah itu artinya adalah mengadu domba. Adu domba itu sama dengan memfitnah. Al-fitnah itu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nauzubillah min dzalik. Mari kita lebih baik diam daripada kita ngomong tidak ada gunanya. Karena Nabi dia pernah berkata bahwa dalam sebuah hadis dikatakan naumus shaimu ibadatun, ya, tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Jadi daripada ngoceh tidak tentu akah tuh, lebih baik tidur saja. Tidurnya itu ibadah, tapi tidur yang tahu waktu. Wasumtuhu tasbihun. Diamnya orang yang berpuasa itu sama dengan tasbih. Diam saja daripada ngomong tidak ada guna, lebih baik diam. Diamnya orang berpuasa itu sama dengan bertasbih. Tasbih itu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu di bulan Ramadan. Wa du'auhu mustajabun. Doanya orang yang berpuasa itu senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amaluhu mu'afun. Dan amalnya orang yang berpuasa itu senantiasa akan didapatkan 1 sampai berpuluh-puluh kebaikan. Subhanallah. Karena itu puasa mari kita tahan semuanya. Mata berpuasa, mulut berpuasa, tangan berpuasa, telinga berpuasa, kaki berpuasa. Ndak mulut saja, ndak makan, ndak minum. Puasa itu semuanya puasa, artinya menahan. Ayo dosen. Kemudian yang berikutnya, yang merusakkan nilai ibadah Ramadan kita adalah wanadharatu bisahwat. Artinya yang keempat, melihat sesuatu dengan syahwat. Berarti mata kita harus puasa, Pak. Tidak boleh lihat perempuan pakai kutang, itu tidak boleh. Ya, astagfirullahaladzim. Ya, tidak boleh itu. Apalagi nonton apa itu? HP yang macam-macam itu, bak kamar tawa-tawa dewe, rupanya nonton itu. Benda itu ditontonnya, maka hancurlah puasanya. Maka berpuasalah. Baca buku-buku yang berbau porno, asik nih yang Ramadan, silahkan baca, tapi tidak ada pahalanya, rusak pahalanya. Puasa-puasa selingkuh, nauzubillah, selingkuh bini dewe tidak tahu selingkuh, maka hilanglah nilai ibadah Ramadannya. Melihat sesuatu dengan syahwat dapat merusakkan nilai ibadah puasa itu. Oleh karena itu mari kita hindarkan. Dan yang terakhir kata Nabi, apa yang merusakkan nilai ibadah Ramadan kita? Yaitu yamimul gomus,
sumpah palsu. Nah, kalau kita mengatakan iya, jangan bersumpah demi Allah tapi bohong pula. Nauzubillah min dzalik. Karena itu mari yang 5 ini kita hindarkan. Dalam hadis lain dikatakan ada lagi maling, ya, termasuk merusakkan nilai ibadah Ramadan. Maling, nyopet, ya, judi, itu termasuk yang merusakkan nilai ibadah Ramadan. Puasa udah batal. Kalau puasa batal tuh makan minum sengaja. Kalau makan minum nggak sengaja rezeki nomplok namanya. Nah itu. Tapi kalau sengaja itu batal. Ya begitu. Ini perlu dipelajari, perlu dibaca, perlu dipahami supaya amal ibadah Ramadan kita senantiasa Ramadan yang akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang batal Bapak sekalian, membatalkan batal puasa, batal ibadahnya itu ini makan minum sengaja. Kalau keluar darah dari gigi tidak batal ya Pak ya. Ini keluar gigi, keluar apa? Mimisan batal enggak batal itu ya. Kecuali kalau dicolok-colok keluar darah itu batal karena gilo dia. Ya. Kemudian murtad itu batal jelas. Ya. Yang wanita head di siang hari jelas batal. Begitu. Jadi hal-hal yang macam ini yang harus dipahami dari awal ini persiapan Ramadan sebelum datangnya masuk Ramadan agar apa? Agar dengan ilmu itu kita akan sempurna amal ibadah kita sebagaimana Rasul pernah bersabda, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin selamat dunia maka kuncinya juga harus ilmu. Dan barang siapa yang ingin selamat akhirat juga kuncinya dengan ilmu. Dan barang siapa yang hendak selamat kedua-duanya kuncinya dengan ilmu. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini bermanfaat bagi kita. Kita doakan mudah-mudahan para jamaah semuanya diberikan kekuatan kesehatan, kekuatan iman, Amin. dan kesiapan untuk menghadapi bulan yang agung, bulan Ramadan insya Allah. Amin. Usikum wa nafsi taqullah wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Oke, ini para sahabat terindah semua Iya, berkumpul pada malam hari ini. sambil ngopi menyambut Pak Gani dalam rangka menyambut Pak Gani, Pak Nopal, Amir Ustadz Amir Mahmud, Haji Abed. Haji Abed, Bero. Sasibuan. Dan Habib. selamat Habib. acara ini, selamat Menyambut marhaban ya Ramadan. marhaban ya Ramadan. 1442 Hijriah. Hijriah. Semoga puasa kita berkah dan menjadi muttaqin. Amin ya Ramadan. Amin. Maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin.